Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baru seperti Mas Irwan dengan NIM 230306037 dari kelas PTNA Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi ternak pada Oryctolagus funiculus atau kelinci. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem nervosum atau otak, yaitu yang terbagi menjadi yang pertama, cerebrum atau otak besar, yaitu yang mengatur aktivitas sadar pada tubuh kelinci. Yang kedua, cerebellum, yaitu yang mengatur keseimbangan tubuh pada kelinci. Yang ketiga yaitu medulla oblongata, yang mengatur aktivitas tubuh bagian dalam pada kelinci seperti aliran darah, kebutuhan oksigen dan lain-lain. Dan terakhir yaitu medulla spinalis, yaitu sebagai pengantar informasi dari otak ke otot dan organ tubuh tertentu lainnya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai sistem digestoria atau sistem pencernaan pada Oryctolagus funiculus. Terdiri dari pertama itu tractus digestivus yang terdiri dari campum oris atau mulut, yang atapnya terdiri dari palatum sebelah depan dan palatum mole sebelah belakang. Identis hanya terdapat tiga, yaitu incisimus atau gigi seri, femur atau gigi ram depan, molar gigi ram belakang, dan lingua yang terdiri dari otot dilapisi oleh mukosa yang penuh dengan papila yang mengandung syaraf mengecap. Kemudian pharynx, kemudian esophagus, lanjutan dari pharynx masuk rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esophagus dan bermuara pada ventriculus. Ventriculus berbentuk kantong yang terdiri dari kardia, fundus, dan pylorus, serta memiliki dua buah lingkungan, yaitu curvatur mayor dan curvatur minor. Yang kelima yaitu intestinum tenue, terdiri dari tiga bagian, yaitu duodenum seperti huruf U, ileum lanjutan dari duodenum, dan ileum yang bermuara di cecum. Cecum yaitu besar bentuknya berbeda dengan intestinum tenue, yang terdapat haustra atau bagian dinding yang menonjol keluar, kemudian insicura bagian dinding yang menonjol ke dalam, kemudian kolon, dan kemudian rektum. Terakhir itu ada anus. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang glandula digestori atau organ pencernaan tambahan yang terdiri dari tiga, yaitu yang pertama hati atau hepar, yaitu yang memiliki warna kemerahan yang berfungsi sebagai metabolisme protein, karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Yang kedua yaitu pankreas, yaitu terdapat pada lipatan duodenum yang berfungsi sebagai penghasil kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Dan yang terakhir yaitu vesika vilea atau kantung empedu, yaitu yang berfungsi sebagai mempercepat kerja amilase dan mengaktifkan lipase pankreas. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem sirkulasi darah. Yang pertama itu ada jok atau jantung, yang terdiri dari atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Yang kedua itu ada arteri, yaitu saluran darah yang mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Yang ketiga itu ada arteri pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah terdioksigenasi dari jantung ke kapiler paru-paru. Yang keempat itu ada vena, yaitu pembuluh darah yang mengangkut darah terdioksigenasi kembali ke jantung dari organ tubuh. Yang kelima itu ada vena pulmonalis atau vena pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Yang keenam itu ada aorta
ada aorta, yaitu pembuluh darah utama yang membentuk jantung ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang enzim pada proses pencernaan. Terdapat enzim petialin terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim petialin mengubah amilum menjadi glukosa. 2. Ada enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Ketiga, ada enzim maltase, itu yang terdapat di usus 12 jari, yang berfungsi memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. 4. Ada enzim pepsin, yaitu yang dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi, yang berfungsi memecahkan molekul protein menjadi peptid. Kelima, ada enzim trisin, itu dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, yang berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Yang keenam, ada asam klorida atau HCl, atau biasa disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung, yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama makanan. Yang ketujuh, ada cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu, yang berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Yang kedelapan, ada enzim lipase, yaitu dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit, yang berfungsi memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan, yaitu dimulai dari nares atau hidung, yaitu yang berguna sebagai masuknya udara dan bisa bernapas dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan laring, yaitu yang berfungsi sebagai jalan masuknya udara selama proses inspirasi. Kemudian dilanjutkan dengan trakea, yaitu organ pernapasan yang berbentuk pipa dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Yang kemudian dilanjut dengan bronkus yang terdiri dari dua, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan, dan diakhiri dengan paru-paru yang berjumlah sepasang dan diproteksi oleh tulang rusuk. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem digestoria pada domba, yaitu yang pertama ada kapumoris atau mulut. Pada hewan ruminansia adalah rongga mulut yang meliputi lidah, gigi, langit-langit mulut, gusi, dan bibir. Ini merupakan tempat awal proses pencernaan sebelum makanan dikirim ke bagian pencernaan yang lebih dalam. Kemudian ada esofagus, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung, yaitu yang membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Selanjutnya ada ventriculus, terbagi menjadi 4 pada hewan ruminansia. Pertama ada rumen, kedua ada reticulum, ketiga omasum, dan keempat abomasum. Pertama itu ada rumen, yaitu yang berbentuk seperti handuk, yang berfungsi sebagai fermentasi serat seperti selulosa dan hemiselulosa pada pakan hewan. Kemudian ada reticulum, yang berbentuk seperti jaring laba-laba yang fungsinya sebagai fermentasi serat dan absorpsi atau penyerapan PFH, amonia, dan air. Kemudian ada omasum, yaitu yang berbentuk seperti bola yang berisi jaringan daun dan seperti halaman dalam buku yang fungsinya sebagai grinding atau penggilingan makanan dan filtrasi atau penyaringan partikel besar dan kecil dan penyaringan benda asing hasil fermentasi. Kemudian ada abomasum atau disebut juga lambung sejati, yaitu yang berbentuk memanjang yang berada di dasar perut kanan bawah.
yang fungsinya sama seperti lambung pada umumnya, yaitu pencernaan secara kimiawi oleh asam lambung. Nah, video selanjutnya saya akan membahas tentang bakteri dan protozoa rumen. Yang pertama, bakteri rumen. Adapun 6 golongan bakteri rumen yaitu 1. Bakteri selulotik yang perannya dalam pencernaan yaitu menghasilkan selulase untuk menghidrolisis selulosa. Yang kedua, ada bakteri hemiselulotik yang perannya sebagai mencerna hemiselulosa. Yang ketiga, bakteri amilolitik yang perannya sebagai mencerna amilom atau pati. Yang keempat, bakteri proteolitik yang perannya sebagai mendegradasi protein menjadi peptida asam amino NH3. Yang kelima, bakteri ureolitik yang perannya sebagai menghidrolisis urea menjadi NH3. Dan yang keenam, bakteri metanogenik yaitu perannya menggunakan hidrogen membentuk metan atau CH4. Yang kedua ada protozoa rumen yang terbagi menjadi 2 famili. Yang pertama Isotricidae yang terbagi menjadi 2 genus. Yang pertama Isotricha dan yang kedua Dasytricha. Yang kedua ada famili Ophrioscholecidae yang terbagi menjadi 4 genus. Yang pertama Entodymium, yang kedua Diplodinium, yang ketiga Epidinium, dan yang keempat Ophrioscholece.